Udah mentok, nggak bisa nambah. Kelihatannya ya? begitu gitu ya, karena coba Anda bayangkan sudah ditambah dengan 2 partai resmi dari DPR kan, beberapa partai bahkan 3 partai non DPR, kemungkinan saya nggak tahu PSI juga mungkin akan masuk atau tidak, kita nggak tahu. Kita tanya nih. Tapi di tengah kayak begitu tuh, justru yang terjadi adalah mentok stagnasi elektabilitas Pak Prabowo, ditambah lagi dengan asosiasi yang makin kuat ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Kan pasca Idul Fitri kan relatif asosiasi Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kuat sekali kan. Tapi kelihatan sekarang 1 bulan ini setidaknya nggak memberikan agak efek elektoral enggak, apapun. ada elektoral ada, naik, tapi sekarang 1 bulan ini relatif agak mentok gitu. Jadi saya ke Pak Panda, jadi ada potensi justru mungkin ya pada kelompok lain atau calon yang lain yang dapat meraup suara. Kemarin misalnya dalam survei Caimin katanya dengan Anies sudah mulai beranjak elektabilitasnya di Jawa Timur gitu setelah kan. deklarasi itu setelah langsung deklarasi macam-macam itu. Jadi kalau disebut konsolidasi itu tadi ya, nanti akan kita bahas soal soal konflik tadi itu ya, kompetisi tadi nanti saya kira itu justru agak keliru kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya ke Prof. Lely. Prof. Lely, kalau Anda melihatnya gimana? Ini bentuk konsolidasi atau benar kompetisi antara anak-anaknya Pak Jokowi atau hal yang lain? Saya dua-duanya tidak mengikuti apa yang dikatakan Bang Ray ya. Jadi komunikasi politik itu adalah pertukaran pesan politik dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Jadi apa yang terjadi hari ini dengan masuknya Kaisang ke PSI itu serta-merta menimbulkan pertentangan yang begitu banyak. Baik dari PDIP sebagai basisnya Pak Jokowi maupun dari partai-partai lain yang mungkin melihat seolah-olah Pak Jokowi mengendorse PSI untuk bisa masuk memenuhi PT, Parliamentary Threshold. Intinya dalam komunikasi politik itu kan tentang influence dan influencer. Jadi siapapun yang bergerak di ranah yang seperti itu pasti akan ada 2 dinamika itu. Menurut saya Pak Jokowi bukan tengah mempertentangkan, bukan juga tengah mengkonsolidasikan. Tapi tiap manusia politik pasti akan menciptakan cangkang-cangkang politik bagi dirinya. Jadi ini Pak Jokowi sedang menyiapkan cangkang menyiapkan politik? Cangkang politik, itu berlaku di mana saja. Cangkang lamanya di PDIP nggak bisa lagi diharapkan berarti ya? Bukan begitu, bagaimanapun PDIP itu adalah identik dengan Bung Karno. Bung Karno itu akan identik dengan terah-terahnya. Pak Jokowi tidak akan pernah bisa jadi ketua atau keluarganya juga di PDIP. Tentu dia harus mempersiapkan juga cangkang politik itu. Bukan soal konsolidasi. Itu manusiawi setiap manusia politik. Itu dilakukan dari mulai tingkat nasional sampai tingkat lokal. Bahkan di daerah kita menyaksikan itu semua ya. Orang-orang yang kita tidak pernah tahu tiba-tiba anaknya, cucunya bahkan sudah menjadi ketua partai tertentu. Padahal entah kapan dia masuk partai itu. Artinya sudah didahului dulu di daerah ini yang terjadi. Nah dinamika bagaimana orang-orang mempersiapkan cangkang politik tentu dalam posisi bagaimana dia membangun terah politiknya bukan dinasti. Kalau dinasti itu kan bisa langsung terjadi karena dia adalah penguasa. Maka anaknya cucunya akan langsung jadi penguasa. Nah menurut saya lagi Pak Jokowi juga tidak mungkin akan sekejam itu terhadap PDIP. Berapa tahun Bang Panda disiapkan karpet merah oleh PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Bahkan saya mendengar itu ada teman yang men-share pidato Pak Jokowi kepada saya. Apapun yang terjadi, tugas saya adalah memenangkan Ganjar. Coba Bang Panda bisa komentar soal ini. Apapun yang terjadi memenangkan Ganjar, tapi di satu sisi anaknya jadi ketua umum partai lain. Nah itu gimana? Nah itu tadi dinamika cangkang tadi. Oke, baik nanti kita akan bahas soal cangkang ini dan juga hubungan Pak Jokowi dengan PDIP usai jeda saat lagi di 2 sisi.